Hai, what up Sobat Klaklik, ketemu lagi barengan gue Chris berbicara tentunya dalam Fun Hangout Klaklik yang merupakan rangkaian dari acara spesial MNC E-Fest 2021 Celebrate a Brighter Future. Dan buat lo semua mungkin yang penasaran apa sih itu Fun Hangout? Ini adalah salah satu rangkaian dari acara Circle Klaklik dalam rangka memeriahkan HUT MNC Group ke-32 yang berlangsung dari tanggal 1 November 2021 sampai 5 November 2021. Bukan hanya ada Fun Hangout, tapi kita juga bakalan ada yang namanya challenge di Instagram. Gimana cara ikutannya dan apa saja hadiahnya, langsung aja lo kunjungin di Instagram @officialklaklik. Nah, setiap Fun Hangout otomatis Chris bakal selalu gerebek sinetron yang sedang tayang di MNC Group. Dan kali ini gue lagi ada di lokasi syutingnya IPA dan IPS. Waduh, ini gue yakin ini adalah salah satu sinetron kesayangan lo semua yang ada di rumah. Dan gue udah bersama dengan dua orang pemeran utamanya. Ini ada proyeksi atau lambang dari anak IPA dan proyeksi dari lambang anak IPS atau akrab disapa dengan Rifki dan juga Michelle. Langsung aja kita panggil. Ini dia ada Sita Marino dan juga Arbani Yazis. Wow. Arbani Yazis atau akrab disapa dengan Bani aja ya? Bani aja. Bani aja. Ini masih enak dipanggil Bani atau udah terlalu Rifki nih, solo nih? Bani aja lah. Kalau Sita dipanggilnya Michelle. Iya, dipanggil Sita aja ya? Iya, panggil Sita aja. Iya, kalau panggil yang offside gue ntar. Gak bercanda ya. Oke, anyway, kalian berdua ini kan jadi anak IPA dan juga IPS. Kalau Bani jadi anak IPS di film IPA dan IPS ini ya. Tapi aslinya lu tuh IPA atau IPS sih? Gua aslinya anak IPA. Aslinya IPA? Anak IPA. Serius lu? Serius. Murni tuh ya, murni IPA? Murni lah. Enggak, kali gitu kan kalau dulu gue mau masuk IPA aja, kenapa emang? Biar bisa ngambil jurusan apa aja konon katanya gitu kan. Katanya. Nah dulu jujur itu alasan gue juga sih. Oh, sama, aku juga. Oh, lu juga IPA? Aku juga, iya. Oke, kita berarti di sini trio anak IPA dalam kehidupan nyata. Jadi scene kos tangan masih inget ya? Oh itu lupa. Masih remedial soalnya gue. Ada 8 kali gue out deh. Tapi pelajaran favorit lu waktu lu masih sekolah IPA tuh apa? Fisika. Fisika. Kalau Sita favorit? Daripada kimia atau nggak fisika, aku matematika sih. Matematika ya. Kalau gue tetap karena gue anaknya IPA banget, gue sukanya olahraga cuy. Enggak ada hubungannya. Kesehatan itu nyambung dengan kesehatan kita dalam berpikir. Iya nggak sih? Ada benernya, ada benernya. Ada bener. Boleh lah. Ya. Oke. Anyway, ini udah berapa episode menjadi Michelle dan juga Rifki? Ini 30-an ya? 35-an lah, skenario udah sampai 35. Cuman tayangan berapa ya? 30 ya? 30-an lah. Oke, berarti proses syutingnya udah lebih maju daripada tayangannya gitu ya. Oke, nah anyway, selama menjadi Michelle dan juga Rifki, ada kesulitan gak sih awalnya lo berdua nyatuin chemistry gitu pada saat di episode 1 sampai 5 atau 10 gitu? Ya susah sih, apalagi awal-awal. Soalnya kan aku juga orangnya pendiam. Terus si Bani juga orangnya pendiam kan. Oh lu pendiam, Bani juga pendiam. Iya, jadi kita kayak susah gitu awal-awalnya. Cuman lama-lama ya udah sih dienakin aja. Iya, lama-lama juga ya lama-lama nyambung sendiri gitu ya. Chemistry-nya. Tapi konon katanya Bani ini tipikal orang yang sangat perasa banget, filosofis banget. Lo katanya hobi nulis ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Tapi pada saat proses mempersatukan itu kan dari kalian yang sama-sama pendiam tuh obrolan awal yang bikin kalian tuh jadi akhirnya ini nih dia ternyata gini gitu. Kayaknya nggak ada obrolan awal sih, karena kebanyakan scene berdua aja. Jadi kayak ya udah masa diem-dieman sih lagi take, jadi sembari nunggu take, nunggu kamera set ya kita sembari ngobrol atau bercandanya juga nggak berdua doang. Kadang kita bercanda bareng sama kru. Kita iseng-isengin kru gitu sih. Iya. Tapi emang ya maksudnya akhirnya kalian tidak menciptakan obrolan yang gue pengen ngobrol ini, pengen ngakrapin, tapi itu terjadi secara natural gitu ya. Betul. Nah, karena dari natural itu konon katanya nih para fanbase itu menganggap chemistry kalian tuh lengket parah, nyatu banget. Kalau kalian berdua sejauh ini ngerasa nggak sih itu bener valid gitu? Kalau kalian berdua ngerasainnya gitu ya dari secara lo pribadi sama Sita pribadi gitu? Secara Michelle sama Rifki kan? Iya. Aku sih ngerasa udah belum
gak banget, cuman udah Iya, ada tapi kemajuan banget. udah ada kemajuan banget sampai ya udah kita juga udah tahu sama-sama karakternya. Jadi kadang kalau kita baca skenario nih naskahnya scene berapa, kita kadang suka lepas aja gitu. Dan sama sutradaranya juga suka dia lepas aja. Itu selalu mau misalnya sampai sini udah habis tapi tiba-tiba pas eksekusinya kita nambah dialog, ya udah tetap dijalanin aja. Oke. Gitu. Dan apalagi ibaratnya IPA dan IPS itu adalah proses di sekolah yang sebenarnya di kehidupan nyata pun lo udah pernah ngerasain gitu kan. Bener. Nah tapi khusus nih buat Bani, lo kan dulu IPA. Tapi di IPA dan IPS lo jadi anak IPS. Iya. Ada kesulitan nggak tuh? Kesulitan banget sih enggak ya, lebih ke sisi yang Rifki tuh kan playboy gitu kan. Gua enggak. Nggak usah tawa. Serius nggak sih? Serius enggak. Terus suka apa sih? Kepala besar lah, suka menyombongkan diri lah, suka muji diri sendiri lah. Congkak. Iya, kayak gitulah pokoknya. Nah, gue enggak kayak gitu. Oh, berarti paling di karakter-karakter situnya yang harus lo lebih gali lagi gitu ya. Nah, kalau Sita sendiri, lo pada saat dulu di sekolah ya, based on true story di kehidupan nyata lo tuh dulu waktu jadi anak IPA yang nerd gitu nggak sih, yang kayak pergi sekolah pulang langsung pulang gitu, nggak yang jajan apapun gitu? Enggak sih, aku malah kok pas aku di sekolahan, pas aku jadi anak IPA, aku malah kayak IPS-IPSan karena aku kayak orangnya sering sering bolos, soalnya kan aku kan anak basket banget, jadi harus kayak sering gak ikut kelas, jadi kayak jarang juga kayak nerd belajar tuh enggak sih. Sering gak ikut kelas yang alibinya adalah ikutan turnamen basket Iya, gitu-gitu sering ya? dispen. Oh, dispen. Zaman dispen lu sekolah termasuk gampang gak sih dispennya? Atau harus yang kayak lu ada kupon izinnya beneran gitu? Enggak sih, tergantung guru. Biasanya kalau gurunya yang enak, yang dukung basket gitu sih pasti kayak gampang gitu. Tapi kalau orang guru killer sih susah banget. Susah Ya juga. lo ngomong ini gurunya nonton loh. Ya makanya ibu. Nggak apa-apa ya Ibu Guru, terima kasih sudah menjadi guru killer, karena pada dasarnya guru killer itu yang membentuk Yang seru, attitude bener, kita, kan? seru tahu padahal guru killer tuh ya. Gimana caranya guru killer itu bisa jadi malaikat ketika ketemu kita? Nah itu kayak happy banget gitu kan. Nah anyway, pada saat kalian berdua sekolah nih, ya kan, jadi anak IPA, ada nggak sih kejadian di sekolah yang sebenarnya banyak orang nggak tahu tapi lo berdua sebenarnya melanggar gitu, kayak bolos? Terhitung sering nggak sih lo pada saat sekolah beneran? Banget. Gue pernah bolos gara-gara Oh, dia pernah. gara-gara game. Serius lu? Pernah gue bolos warnet. Pasti lu sayang kan udah bayar paket kan? Iya. Kayak pagi-pagi aduh mager pelajarannya ini gitu kan. Ya udah bolos akhirnya. Main warnet tuh. Main warnet, Apa sih tapi nggak lu sering mainin ya. Waktu itu yang lu mainin apa sih? Dulu tuh Point Blank. Oh PB. Belum ada, abis PB itu masih ada lagi kan? Apa yang? Counter Strike. Kan, oh sebelumnya itu Counter Strike. Sebelumnya. Tapi seruan itu tahu dibanding Counter Strike. Iya, tapi gue mainnya PB. PB akhirnya nggak seru gara-gara banyak cheat gitu Banyak nggak sih? cheater. Iya kan? Iya. Gue dulu akun gue jual pak. Iya. Yang gue bingung ya, gue jual akun tuh harganya 10.000 perak. Gue naikin peringkatnya tuh ngabisin berapa ratus ribu, berapa juta malah. Iya. Iya sih. Oke, nah kalau lo main game juga nggak sih orangnya? Aku main game, cuman lebih main game di Facebook gitu lah yang kayak Pet Society, Farmville. Ninja Tapi Saga. Cuman aku juga sering main CS. Oh Counter Strike juga main. Iya, itu aku suka banget. Cuman Di rumah apa di warnet nih? Di warnet, aku sering main di warnet. Warnet juga? Anak warnet juga aku. Ih gokil. Billingnya pasti masih yang gambar lumba-lumba itu. Iya. Iya lagi bener banget. Iya. Nah, enggak, soalnya kayaknya nggak ada wallpaper lain tuh. Iya, Vendornya satu doang tuh dia tuh. Bener. Iya. Tapi balik lagi ngomongin soal IPA dan IPS. Apa sih hal yang paling kalian ibaratnya kalau lagi nggak syuting tuh tungguin banget dari skripnya atau dari skenarionya tuh, apa sih yang paling ditungguin kalau dari kalian berdua? Di IPA IPS ini. Apa ya? Momen kayak Rifki duluan misalnya adegan bolos, adegan berurusan sama guru BP. Iya, kalau aku sih sama guru BP. Aku Guru nunggu BP sih. Kebetulan kan emang Pak Togar juga lucu banget kan, dia pakai aksen Medan. Jadi ya lucu aja kalau dapat scene sama dia tuh. Seru aja gitu bawaannya. Iya. Jadi kalau udah ketemu guru BP emang nggak di kehidupan nyata, nggak di sinetron, emang udah paling the best ya, momen paling the best Paling ya. yang belum di IPA IPS tuh scene ulangan ya kayaknya. Iya, semuanya belum. Oh scene ulangan belum Scene ada? ujian tuh belum deh. Bentar lagi kayaknya. Tergantung lo mau ujiannya apa? Eptanas, SBM.
Tryout. Banget Evtana sih. Tryout ya. Iya. Oke, tapi kembali lagi kalau kita ngomongin soal film IPA IPS nih, gue mau nanya di lokasi syuting yang paling jahil, apakah di antara kalian berdua atau ada yang lain yang lebih jahil? Kayaknya Yang emang hobinya tuh tiap orang lagi make up, misalnya bedaknya diganti apa gitu atau apa? oh nggak ada sejahil itu sih. Nggak sampai sejahil itu ya? Nggak ada. Tapi paling jahilnya masih jahil-jahil kayak ceng-cengan gitu-gitu. Ceng-cengan, kayak gitu paling sih. Oke. Ya kayak gitu sih. Tapi bukan di antara kita berdua sih. Bukan di antara kalian Iya. berdua. Apa bukan karena hanya ini kebetulan aja gue lagi ngobrol sama kalian jadi lu nggak mau ngaku gitu berdua? Enggak ya? Emang enggak. Emang gak ada yang jahil ya? Kebetulan kita juga jarang di base camp. Oh. Kita tag terus. Wih, tag terus. Gue suka sekali. Kita tag terus. Nah, ngomongin soal tag terus. Ini mungkin banyak teman-teman sobat Kelaklik ataupun netizen yang suka beranggapan bahwa, wih, enak ya jadi artis, seru ya jadi artis, bla 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 dan sebagainya. Pertanyaan gue adalah ke Bani dulu deh. Capek nggak sih, man? Sometimes. Jujur capek sih Capek. pastinya. Pasti ya tiap kerja kan pasti ada capeknya juga kan. Cuman ya kalau ditanya capek apa enggaknya ya ada capeknya juga Ada pasti. capeknya ya. Capeknya tuh kayak kita harus baca skenario, belum lagi kita harus pahamin dan hafalin dialog, Iya. adegan, belum lagi kita harus menjadi orang lain juga kan. Bener. Kita harus menjadi orang lain, belum lagi kayak misalnya kita berdua scene-nya banyak, misalnya dari tim 1 terus tiba-tiba abis adegan ini kelar langsung ke tim 2, abis ini kelar langsung ke tim 3 dan itu bisa sampai tengah malam, bisa sampai pagi atau subuh gitu. Karena memang tuntutan juga banyak kan. Benar. Harus ngejar stok episode lah apa gitu sih. Kalau Sita juga kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk menanggulangi kebosanan atau kebetean ketika lagi ada di lokasi, kalau Sita ngapain? Dengerin lagu atau enggak video call pacar? Dengerin lagu, kalau nggak video call pacar. Tepuk tangan dong buat Sita dong. Seru ya, kalau punya pacar tuh ngomongnya enak gitu. Video call pacar. Iya, emang Kalau lu enak. Ben, video call pacar juga? Sama. Iya. Sama. Oh iya. Video call pacar, kalau nggak mah ya udah main game mobile ya kan. Kalau main Mobile Legend ya? Iya. Pangkat ada Legend. Legend. Wih, gue beneran lu legend lo doi lu. Iya, baru legend. Iya. Itu berapa lama lo dari pangkat rendah sampai lo mencapai legend? Berapa lama ya? Ya nggak lama-lama juga sih kan kadang mainnya kalau nggak ada kerjaan ya main mengebut, kalau ada kerjaan mainnya ya Kayak emang udah. nggak dipikirin tapi Nggak emang dipikirin. itu buat healing lu banget ya di Iya. lokasi ya. Kalau Sita di lokasi selain ngilangin bete dengan video call pacar, main game juga gak sih? Main game. Game masih tetap Facebook. Enggak, udah main NS sekarang, Nintendo Switch. Apa? Main Nintendo Switch. Oh iya. Konsol. Animal Crossing, Iya. atau enggak Mario Kart kayak gitu sih. Mario Bros nggak ada? Ada dong. Ada ya? Ada dong. Gila lawas banget tuh permainan tuh. Tapi seru banget itu permainan kan, nggak bosen-bosen. Parah. Yang gue bingung itu walaupun dia gambarnya masih pixel yang kotak-kotak gitu Iya, ya. iya. Ngeliatnya apaan sih ini orang udah maju nih, woi udah 2021 ya kan. PS aja udah sampai berapa gitu yang bola ya kan. Aduh, selima. Tapi masih hobi. Oke, nah yang berikutnya nih. Gue mau nanya lagi, konon katanya Sita itu, Bani adalah seorang anak senja. Bener gak sih Sit, lu ngeliatnya gitu? Kalau aku sih ngeliatnya iya. Oh iya. Iya. Oke, selain Anak gini deh, senja Sit, banget. apa yang lo lihat dari Bani selain Bani adalah anak senja? Bucin. Bucin. Wih, bucin juga loh. Yoi. Tapi bucin itu penting loh dia. Iya, penting, dan nggak enak salah. juga, nggak salah. Bener, karena bucin itu kan bikin kita tuh jadi apa ya? Tanpa disuruh kita akan tetap setia dengan pasangan kita, bener gak sih? Yoi. Exactly. Iya, lu udah berapa lama sih sama Bukin? Setahun. Setahun. Kalau Bani udah berapa lama? Jalan 6 bulan. 6 bulan. Masih setengah semester lah ya. Iya. Iya. Setahun. Ujiannya banyak gak? Banyak, Banyak ya? banyak banget. Banyak ya? Cuman gara-gara ujiannya itu sih semakin kuat gitu. Iya, benar. Tapi gue mau nanya nih, sorry. Pernah nggak sih ada pasangan kalian yang kayak posesif atau mungkin kayak cemburu gitu? Kalian kok kayak akrab banget sih, padahal cuma urusan kerjaan kayak gitu. Pernah ada nggak sih? Nggak ada sih. Kalau cemburu tuh wajar nggak sih mas? Kayak Wajar cemburu ya. tuh pas kayak ada kayak gini-gini, tapi nggak sampai kayak Tapi bukan yang over gitu. nggak loh. over. Cuman cemburu pasti ada lah. Cemburu pasti ada, tapi maksudnya nggak sampai yang udahlah kita sampai di sini aja. Enggak. Iya, karena aku lebih milih sinetron ini. Enggak gitu juga ya. Gue pernah soalnya berantem kayak gitu tuh. ya? Iya, gue gitu. Gue berantem dulu. Enggak, kerjaan gue lebih penting sih gitu. Agak ini gue orangnya. Oh, Agak egois ya. Iya, egois ya. Iya, itu Gemini sih gue. Oh, gini. Gue suka nih pembahasan ini, gue suka nih. Berarti lu zodiak apa sih?
Libra. Oh Libra, penuh pertimbangan ya? Iya. Berarti lo habis ulang tahun dong? Iya. Iya, yang keberapa kemarin? Yang ke-23. Nggak ada. 23 tambah 4 tahun dong. Untung gue juga jangan baru dibuka 18 kemarin. NPWP gue baru bikin kok. Kalau Sita apa? Libra bukan? Virgo. Oh Virgo. Kalau Virgo tuh lebih kayak gimana sih orangnya? Tergantung ya Virgo. Kalau based on Agustus- majalah lah zaman dulu iya, kan biasanya. Virgo Agustus sih, kalau aku Virgo Agustus sih orangnya pendiam, kayak kalau emang ada masalah lebih suka diam aja, nggak suka malas diselesaikan sebenarnya. Kalau aku sih, kalau emang ada masalah tuh diamin dulu sampai kepala dingin dan orangnya sedikit keras kepala. Oh ibaratnya kalau kompor kalau piring tuh lagi panas lu nggak suka nyiram air gitu. Ya biarin aja sampai dia adem sendiri gitu ya tipikalnya. Tapi kalau emang udah, maksudnya kayak aku tuh nggak suka nih lagi berantem, tiba-tiba harus diselesain hari itu juga, aku nggak bisa. Aku harus kayak ditunggu dulu sampai calm down dulu sampai kepala dingin biar ngomongnya enak, biar nggak ada emosi, biar nggak ada salah ngomong segala macam. Malah yang ada lu meledak banget kalau. Iya. Oke. Nah, Takut salah ngomong. kalau gue nggak tahu ya, kalau Libra itu gue kebanyakan gue emang punya mantan rata-rata Libra. Terus Kayaknya kalau Libra karena penuh pertimbangan jadi bisa ngertiin Gemini kali gitu ya. Kalau Libra cowok tuh gimana sih? Karena gue nggak pernah pacaran sama cowok. ya iyalah. Ya kalau Libra cowok tuh mana ya? Nggak mau cari masalah. Terus kalau ada masalah pengen selesai tapi pengen calm juga dulu gitu loh. Tune down dulu aja gitu sampai benar-benar emosinya stabil, bisa diatur baru mau nyelesain gitu. Oke. Hampir sama sih. Cuman dia emang gitu kalau ada pilihan malas milih, kayak bingung mau milih yang mana, labil lah. Oke, berarti bisa dibilang mulai dari zodiak aja mereka berdua ini udah menunjukkan ciri-ciri ini ya, chemistry yang dapat gitu ya. Kalau gue sih ngeliatnya gitu, nggak tahu kalau sobat kelaklik gimana ngelihat nih. Mereka nih chemistry-nya dapat nggak sih? Kalau gue sih ngeliatnya dapat. As a lawan main ya. Iya. As a lawan main. Nah, kita balik ke IPA dan IPS. Ini kan bercerita dan latarnya ini tentang sekolahan lah ya. Nama aja IPA IPS gitu. Yang gue bentar lagi kayak bakal ada bahasa IPA IPS bahasa gitu. Tata Boga, ya kan, SMK. Kan next school. Tata Boga kan next school. Tapi Ada juga sekolah penjurusan Tata Boga. udah. Iya? Ada. Oh. Iya, kalau gue dulu sekolahnya pelajaran paling gue suka Tata Boga. Dulu ada juga penjurusan bahasa, ada. Bahasa ada. Sekarang udah nggak ada ya? Gue udah ngikutin kurikulum soalnya udah kelar SMA, gue kayak udah gue tutup Iya, gitu. sama. Oke, nah zaman sekolah itu kan yang gue inget ya, kalau kita bicara soal ulang tahun, sama kayak MNC ini kan MNC Group lagi ulang tahun ke-32. Kalau lagi bicara ulang tahun tuh zaman dulu gue nih paling sering dikerjain. Kadang gue nggak ulang tahun juga gue dikerjain. Gue nganggap karena teman-teman gue sayang. Oh, gitu. iya. Gue mikirnya gitu, atau enggak mereka apa gitu. Kalau kalian berdua inget gak zaman pada saat kalian sekolah ulang tahun yang paling nggak pernah kalian lupa? Sita pernah dikerjain nggak? Zaman dulu? Pernah. Paling parah di apa ini? Paling parah itu pas aku SMA kelas 1 kalau nggak salah. Jadi tuh aku lagi habis latihan basket, itu kayak dimarah-marahin. Terus aku kayak sedikit salah disuruh lari. Jadi aku capek banget, aku sampai kayak nangis gitu kan. Terus pelatih aku juga marah-marahin. Terus setelah itu kan dikerjain, tapi aku diikat gitu di tiang bendera. Oh, serius lu? Sendiri, terus mereka kabur. 5 menit kemudian baru mereka ceplokin segala macam, tepung segala macam kayak gitu. Diikat tuh ya? Diikat. Itu pada saat itu lu nangis gak sih? Nangis. Oh, takut iya, kan iya, udah iya. gelap. Iya. Aku takut. Udah gitu posisi lu masih junior lagi kan? Iya. Kalau junior tuh kayaknya diapa-apain nggak dijemput aja kadang suka takut gitu. Kita takut udah sore. Kalau Bani, momen paling lu inget ketika lu ulang tahun diapain di sekolah? SMA kelas 2 itu biasa pulang sekolah. Terus gue digotong dari kelas, Oke. udah digotong, diikat. Digesek di tiang nggak sih? Enggak, wah, enggak ya? iya Tapi itu kadang mah ada yang itu kayak mah gitu. nggak usah nunggu ini ulang tahun. Ulang itu tahun mah. ya? Iya itu Iya. kayak kejadian tiap hari nggak sih? Gue tiap hari gara-gara gituan gue dipanggil sama guru BP. Iya terus malu banget itu sih. Nah terus diikat di tiang, terus kalau Sita kan diceplokin ya. Diceplokin. Ini gua enggak, jadi teman-teman gua tuh pakai ember. Di ember itu tuh udah kayak entah kecap lah, entah sambel lah, entah telur lah, pokoknya dicampur, udah di itu Itu disiram. bete sih. Baunya nggak asik gitu ya kan? Mandi di sekolah gue. Iya. Dan pasti setiap ulang tahun lo udah pada nyiapin baju ganti kan? Dulu tuh jadi kayak kalau di sekolah ya, nggak tahu sih Sita juga ngerasa apa nggak. Kalau gue ngerasa kalau ulang tahun gue nggak mau sekolah. Oh iya. Oh gue kalau ulang tahun bolos aja malas pasti Iya, dikerjain gitu kan? iya. Dulu gue pernah kayak gitu. Oh gue ulang tahun nih, wah udah deket ulang tahun gue kan, gue nggak mau sekolah. Pas gue nggak sekolah, tetep aja temen-temen gue ternyata seminggu nunggu.
Gimana Oh, caranya harus tetap kena. Iya benar. Gitu. Pasti sih. Iya benar sih, pasti aja kena, pasti Tapi kena. tetap aja kena kan? Pasti kena. Apalagi kalau sekolah tuh lagi musim-musim lagi apa ya? Biasa bulan-bulan bete itu kan kalau kita biasa kenaikan kelas Juni. Iya. Ya kan ambil rapot terus nanti masuk lagi Juli. Agustus tuh biasa udah bete tuh orang-orang sekolah tuh. Nah. Tapi gue nggak tahu nih. Dulu waktu lu sekolah masuk jam 7 pulang jam berapa? Masuk jam 7 pulang jam 3. Jam 3 ya? Kalau lu jam berapa? Jam 7 pulang jam setengah 1. Wih, 1 jam setengah 1. asik juga Sul. Enak banget. Iya, gue enggak. Jam 3, Kalau gue jam 2. kebetulan waktu itu bilingual, sombong. Widih. Gue Axel, tapi ngundurin diri. Gue akselerasi tapi ngundurin diri karena ya gue ngerasa gue pengen main bola kan zaman-zaman SMA kan enak tuh ngeliatin orang bolos. Sedangkan kalau Axel tuh Sabtu lu masuk. Jadi gue ngundurin diri. Nah itu masuk jam 7 sampai jam 5. Jadi bete-nya kan parah kan. Nah kalau zaman lu sekolah dulu, Sid, waktu lu bete di kelas tuh lu biasa ngapain? Karena kan nggak bisa main game. Kalau bete di kelas ya aku tidur paling. Tidur, standar. Atau enggak aku ke kantin. Di kantin, nggak pura-pura sakit ke UKS kan? Enggak. Soalnya guru-guru kayak galak. Kadang-kadang kalau nggak suka pasti disuruh balik lagi gitu. Ih, serius lu? Iya nggak sih? Nggak tahu gue jarang masuk UKS. Kamu nggak Sekolah pernah sekolah lu dari mana sih, Sid? Kalau boleh tahu? Sekolah Di daerah- Bali. Oh, di Bali. Di Bali. Oh, alah, G ternyata. Iya, Sama berapa sih di Bali? Soferdi itu swasta. Oh, iya. Biasa kalau swasta lebih ketat gitu ya. Iya. Kalau Bani di mana dulu sekolah? Gue di SMA 8 Tangsel, Cirende. Oh, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oh, Tangsel nih. Negeri. Tapi ada perbedaan gak sih dulu kayak lo SMA selama 3 tahun kan lo di Bali. Terus akhirnya lo pindah beraktivitas di Jakarta. Itu emang udah biasa gak sih? Atau kayak lo sempat ada kayak apa ya? Kalau kita Culture dari shock luar ya? negeri biasa kayak Culture shock kan? Iya, culture shock. Lo gitu gak sih? Iya sih, sangat. Karena aku di Bali kan orangnya kayak, iya, apalagi cara berpakaian Iya. ya. Aku kadang-kadang pakai celana pendek pun pasti di sini diliatin segala macam. Cuman lama-lama aku juga kayak, ya udahlah, emang kalau diliatin mereka juga punya mata, so ya udah. Oh, ya, yang kayak gitu ya, yang lo yang paling berasa banget. Oke, sebelumnya kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Sekarang Chris akan mengajak kalian untuk bermain games. Ini gamesnya sebenarnya sederhana banget. Yang pertama adalah benar apa salah. Iya. Oh god. Oke. Sabar, belum mulai udah salah aja. Oke, yang pertama pertanyaan untuk Bani. Aduh, apa nih? Bani merupakan sosok orang yang gampang terbawa suasana. Benar atau salah? Benar. Benar. Pertanyaan yang kedua untuk Sita. Sita Marino merupakan orang yang tomboy. Benar. Benar. Berarti yang satu salah, yang satu benar. Yang satu benar, dua-duanya benar. Udah benar. Dua-duanya benar. Bani, gue mau nanya dulu. Lo orang yang gampang terbawa suasana. Nah, hal ini tuh sebenarnya ini enggak sih kayak kalau dalam urusan percintaan ya? Maksudnya nggak di dalam pekerjaan, tapi di dalam dunia kenyataan kehidupan sehari-hari. Ketika terbawa suasana tuh lo pernah nggak sih jatuh cinta pada pandangan pertama? Atau ada nggak enaknya nggak jadi orang yang gampang terbawa suasana? Kalau cinta pada pandangan pertama kayaknya belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah karena gue lebih suka kayak mengenal dulu gitu. Apalagi yang terakhir nih gue lebih suka kayak banyak ngobrol dulu, Oh. tukar-tukar pandangan, Iya. pikiran. Gue pengen tahu cara pandangannya dia kayak gimana. Baru Berapa lama tuh dulu PDKT-nya? sebulan. Sebulan ya? Cukup lama sih itu sebulan. Iya. Kalau Sita, lo tipikal orang yang tomboy. Pernah nggak lo ada orang yang bener-bener kekeh banget? Sita, kamu tuh perempuan, kamu harus begini, kamu nggak boleh dan kayak gitu. Ada ya? Pernah, hampir setiap hari sih aku di Who is the people? Siapa yang nyuruh? I can't tell, but tapi orang-orang yang Orang-orang aku terdekat. ketemu di jalan pun orang terdekat juga ada. Oh. The way, maksudnya dengan cara aku duduk, dengan cara aku jalan, dengan cara aku berpakaian pun mereka bakal komen. Karena kan biasanya kalau cewek tomboy itu, gue punya temen yang tomboy banget, dia tuh kayak duduk di pinggir lapangan basket, dia yang kayak Iya. iya. Cuman sebenarnya tuh nggak ada masalah tau, soalnya emang kan nggak ada tata krama duduk buat perempuan kayak gimana, tata Exactly, krama bener, buat bener. laki-laki pun duduk kayak gini tuh nggak masalah. ngerti Iya, nggak sih? kayak dulu gue There's zaman no sekolah, problem gue gitu. orangnya hobi banget nyender sambil duduk begini kan. Iya. Terus ada guru yang lu duduk lu feminim Kayak banget. Iya Iya, kan, gua kayak, emang nggak ada tata cara buat duduk tuh kayak gimana, nggak ada. iya, sebenarnya bebas senyamannya kita kan. Iya, senyaman kita aja. Kalau emang cewek sukanya emang buka-bukaan ya udah duduk aja, santai Iya. aja. Tapi Penting kan pasangan- gak ganggu orang lain. Iya. Bener. Yang penting gak ganggu orang lain, gak ngusik orang lain, dan maksudnya masih apa ya, masih dalam di track yang bener lah, Iya. kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kayak pasangan lo sekarang juga nggak yang protes ya kalau lo tomboy? Enggak, oh thank God. Malah dia nggak lo ngecengin gak sih? Nggak. Enggak, malah kalau ada contoh nih,
Aku kan kadang-kadang kayak lebih kayak baper gitu kan kalau dibilangin. Terus kayak cerita gitu ke dia terus kayak ya udah nggak apa-apa orang cara jalan kamu bagus kayak gitu. Thanks God banget ya. Thank God. Oke, sekarang kita masuk ke games yang kedua. Nah, games yang kedua ini dijawabnya barengan. Oke. Dijawabnya barengan. Jadi ini hanya ada, gue ngebacain 2 kata, yang dimana nanti 2 kata ini sekalian jawabnya bareng, mau A atau B gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi emang ini sebenarnya basicnya sebenarnya lebih ke pribadi masing-masing, tapi sekalian juga ngetes kekompakan kalian. Cie. Yang pertama, udah siap ya? Sinetron atau film? Film. Tergantung. Tergantung ya? Tergantung. Pertanyaannya sinetron atau film? Nggak ada A, B, C nggak ada. Film atau sinetron? Sekarang sinetron. Sinetron. Sekarang iya. Oh ini berarti gue tahu nih yang ada di kepala Sita adalah Lo kebaca kan? Lo paham kan? Udah. Bukan gitu. Maksudnya kalau sekarang aku emang lagi tertariknya sama sinetron, tapi kalau emang maksudnya Kalau buat nikmatin udah aja? enak tiba-tiba aku bakal pasti nyari kayak web series atau nggak film. Oh. Kan terakhir aku juga film kan. Jadi kayak boring film. tapi kalau lagi santai lo lebih lagi santai nih, lo lebih suka nonton, kan sekarang banyak tuh yang bisa nonton di handphone, Iya. aplikasi apa segala macam. Lo lebih suka tipikal yang nonton series atau nonton yang film aja? Kalau aku nonton film. Wih sama. Yops. Kayak malas gitu nggak sih lo harus besok gue udah nonton nih episode ini gitu. Tapi kalau Money Heist mah Wih, Tapi Itu mah justru harus. apa Ada kepuasan tersendiri. Kepuasan sendiri. Bener. Kalau nonton series. Iya, ada gitu. episode-episode. gue inget ya satu series yang tadi judulnya lo sebut, itu gue nontonnya bener-bener yang apa ya? Saking gue orangnya penasaran, nggak bisa dientar-entarin. Itu gue nonton dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Iya, nggak Ngelarin bisa kan? berhenti. Gue continuity gitu. Kayak yaudah kelar deh gitu. Iya. Gue. Bener-bener. Tapi kalau lu sama ya film atau kalau menikmati di rumah, film atau series? Lebih dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Kalau itu sih. Tapi kalau Dua-duanya. sekarang dari pertanyaan tadi film. Film sih. Film ya. Oke. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Sorry, salah nih halamannya. Instagram atau TikTok? TikTok. Instagram. Buat nonton TikTok. Tapi buat main iya TikTok. Buat nonton, lu suka nonton TikTok? Iya, kalau Instagram boring cuman pictures. Cuman Nonton foto apa? doang. Nonton video TikTok. Soalnya kalau konten kreator yang di TikTok tuh lebih kayak fun aja, nggak ngebosenin. Kalau di Instagram kan cuman foto doang tuh, jadi kan Iya cuma lihat kayak sih. boring gitu. Iya. Gue tuh sempet apa ya, kayak gue bikin Annabelle gue sendiri, analisa gembel gue sendiri. Oke. Gue orangnya suka analisa gitu ya. Apa sih yang bikin TikTok tuh kayaknya seru banget. Satu, ternyata dia ketika di naik turunin kan slide-nya tuh kan tek gitu Iya. kan sih. Terus yang kedua, lagunya mereka tuh happy semua. Iya. Temponya tinggi-tinggi semua. Jadi gue, oh ini mungkin yang bikin orang happy gitu ya. Nah kalau Bani, apa yang bikin lo lebih milih Instagram? Apa ya? Ya kadang kan kalau TikTok itu kan kita buka timelinenya kan Iya. suka random gitu dan harus nge-scroll ke satu-satu kan. Oh iya benar. Ngelihatnya harus satu-satu kan. Kalau Instagram kan enggak. Oke. Pas dilihat di explore-nya kayak gitu. Itu doang sih. Cuman gue lebih setuju memang gue setuju Sita. Kalau masalah TikTok tuh lebih informatif sih. Oke, iya. Lebih iya, informatif iya. dibandingkan Instagram karena banyak juga konten-konten di Instagram yang diambil juga dari TikTok kan. Satu itu, kedua juga banyak yang kayak clickbait banget nggak sih? Iya. Pas dibaca nggak gini beritanya dong, judulnya Iya, kok beda, benar, gitu kan? benar. Iya, iya. Oke, yang berikutnya, liburan atau di rumah aja kalau lagi nyantai? Liburan. Liburan. Liburan juga. Liburan. Tapi kan kamu, itu Bali tuh kampung lo apa? Kampung. Kampung. Iya. Asik ya, pulang kampungnya liburan. Iya, makanya. Makanya gue besok pengen banget nyari istri orang Bali. Masuk ya. Kenapa emang? Masuk. Ini sekalian ke rumah mertua di mana? Bali. Cuy. Enak banget ya. Spesifik kalau bisa kampungnya di Canggu. Itu mah bukan pulang kampung lagi, mah kesana mah emang buat jalan-jalan. Kan? Iya. Ya, Terus gua dilema gitu. alasannya pulang kampung. Gue dilema gitu, gue pengen nyari pasangan orang Bali antara orang Canggu atau Ubud. Bisa milih amazing, that's good. Iya, enak banget gak sih hidup gue kalau bisa milih gitu ya? Lau sokap, Justin Bieber. Oke, kalau lo lebih milih liburan? Destinasi yang lo selalu datangi atau lo jatuh cinta sama tempat itu, Ban? Gue Labuan Bajo sih. Dan Labuan gue Bajo? baru pertama kali ke sana tahun kemarin dan gue pengen banget ke sana lagi sih. Oke, Labuan Tahun Bajo. ini belum kesampaian. Kalau Sita, selain kampung halaman? Selain Bali? Yang pingin Gili. Gili Trawangan. Trawangan. Wih, seru sih. Gue denger-denger katanya emang Karena Gili. free aja di sana.
Iya, katanya So Gili nice. Trawangan tuh walaupun pulau satu tapi dia kayak seru banget aja vibes-nya. Oh, buat nyantai enak banget. Iya. Yang berikutnya, gunung atau pantai? Pantai. Iya, sama. Tepuk tangan dong buat mereka berdua sama-sama pantai. Bisa lah nih kita bertiga ketemunya di Canggu, cuy. Tapi di mana? Ya, Canggu yang satu pantai sini, satu pantai sono. Iya, bener. Gak nemu juga. Shopping atau kulineran? Shopping. Shopping. Online, belanjaan online datang mulu ya rumahnya? Iya. Apa sekarang destinasinya lokasi syuting? Enggak, tetap rumah. Tetap rumah ya? Tetap rumah dong. Gue soalnya Enggak sabaran berarti ya kalau kasih syuting. itu gue bahas soalnya. Gue nanya dulu, Mas bisa instan atau harus besok nih? Besok, ya udah besok aja gue order. Gue gitu. Oh ya? Iya. Sampai gue, udah nggak jadi beli gue. Besok aja gue belinya. Ya, tapi gue order dari jam 10 pagi, jam 1 siang nyampe gitu. Berarti tipe nggak sabaran buat unboxing ya? Iya, pokoknya setiap ketemu apapun gue unboxing. Aku malah suka nunggunya, jadi kayak pas datang tuh kayak lebih kayak datang. Oh, deg-degannya itu ya? Iya. Tiba-tiba Dulu dibuka sama. dong ya. Makanya jangan beli yang diskonannya gede. Tuh, tapi seru sih. Berarti sama ya, sama-sama shopping ya? Oke. Nah yang berikutnya, breakfast atau dinner? Breakfast. Breakfast? Lo? Dinner. Dinner. Oh dinner, tipikal yang udah habis ngejalanin aktivitas baru nyantai ya? Itu berarti yang lo suka dari dinner? Atau apa lagi? Mengakhiri hari lah. Iya. Kalau breakfast kan memulai hari. hari. Iya. Soalnya kalau dinner itu, apalagi kalau zaman-zaman sekarang pasti tempatnya harus kayak, dinner itu pasti harus kayak sometimes kayak harus berpakaian segala macam. Kalau breakfast kan kayak baru bangun nih, itu lebih kayak fresh aja, belum ada pikiran mau kemana-mana, jadi kayak masih pikiran kosong kalau buat ngobrol sama pasangan tuh lebih kayak pagi banget ya? gitu dia. Tapi emang seru sih ngobrol sama pasangan pagi itu seru banget gitu kan, masih belekan. Kerak masih ada. Jigong masih wow. Justru di situ. Jadi lo bisa ngelihat apa adanya pasangan lo. Iya, bener juga tuh, bener. Kalau dinner oke juga gitu, tapi lebih kayak yang Boring ya dinner. how's your day baby? Iya sih. Kan? Terlalu banyak pertanyaan boring kalau dinner. Pas kayak iya gimana bener. tadi gini kan udah sering ditanyain jadi. Tapi kalau pagi-pagi kan beda gitu. Ih, Iya. kamu bau deh. Kejadian apa-apa kan. Kamu belum sikat gigi ya? Belum. Oke, pertanyaan berikutnya. Warkop atau angkringan? Warkop. Warkop. Angkringan tuh kayak makan tau apa sih? Angkringan tuh Angkringan tuh kayak nasi makan kucing. usus. Angkringan. Oh, lu suka angkringan? Angkringan. Dibandingin warkop ya? Karena Iya. warkop boring kayak kotak gitu ya? Warkop tuh warung kopi. Warung kopi. Warung-warung atau kayak Ya warung kopi. Ya, Biasa banyak setupnya sih. itu pintunya 2, bentuknya kotak. Tengahnya ada ada buburnya. enggak aku angkringan. Angkringan ya? Angkringan. Kalau lu Kayak, warkop? kayak semacam warteg gitu lah ya kalau Iya. warkop tuh. Warkop Aku sih. Lu warkop. Kenapa warkop? Ya suka ngopi aja. Oh suka ngopi. Suka ngopi. Terus kan Iya. paling kan makannya ini kan pakai mie instan ya kan? Iya Iya kan? Makannya 1 mie instan, kedua kalau doi nyediain bubur. Iya. Biasanya Bener. tuh yang di tengah itu cuman ilusi. Bener, Hiasan doang, tapi nggak ada isinya. Nggak ada Kadang-kadang isinya. gitu. Udah gitu kalau mau pesen kan cepet kan. Bang, rebus. Pakai lada. Iya. Cepet, bikinnya cepet gitu. Terus yang berikutnya ini pertanyaan, ini lebih ke perhiasan nih. Kalung atau gelang? Gelang. Gelang. Pertama kali gelang yang ibaratnya kayak dikadoin dari orang tersayang ada nggak sih? Apa-apa? Oh dari papa, gelang. Itu sampai sekarang masih ada? Ada. Oh masih ada? Kalau Bani ada juga? Nggak ada. Tapi lo suka pakai gelang? Suka. Apa yang bikin lo lebih milih gelang daripada kalung? Lebih simpel aja. Lebih Terus simpel ya? dulu tuh suka gatal kalau pakai kalung. Oh iya bener. Biduran, panu. Nggak gitu juga. Kalau gondrong apalagi kan, kalau gondrong nyangkut lah ke Oh kalung. iya bener. Tuh. Tapi gantung rantainya apa dong? Ya iya dong. Ya waktu itu gue pakai nyangkut. Susah kalau lo pakai rantai-rantai kapal. Iya. Karat juga repot ya. Betul nih jalan. Iya. Ban apa lu? Kalung biasa bro. Iya kan? Aduh. Yang berikutnya. Wah ini destinasi liburan juga tapi di luar Indonesia. Eropa atau Amerika? Eropa. Amerika. 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 Kenapa? Amerika. Karena aku kalau ke Eropa kan aku sering gara-gara itu kampung aku juga kan. Jadi kayak Sombong. Lu turunan mana sih? Iya juga bercanda. jangan gitu. Iya bercanda. Ini jatuhnya kalau punya apa ibaratnya punya bini
keturunannya Eropa. Enak ya di pulang Indonesia, kampungnya. Bali, iya Pulang kan? kampungnya enak ya. Iya, udah gitu ngurus visanya asik kan, gampang kan? Iya. Iya. Ya paling tekor di ongkos. Ongkos lah, ongkos. Tekor di ongkos sama beda standar aja. Kita rupiah, doi dolar. Iya. Amerika berarti karena satu kampung lu juga. Enggak, kampung aku kan yang di Eropa. Cuma Oh, yang di aku Eropa. karena udah sering maksudnya. Ah. Jadi aku lebih suka Amerika. Soalnya Amerika tuh kayak lebih apa ya? Lebih anak muda banget gitu. Oh iya, bener-bener kayak apapun tongkrongan tuh ada di sana. Iya, Tongkrongan tuh benar. hidup lah di sana. Iya, gitu. benar. Kayak iya sih, benar-benar kayak gue waktu nongkrong sama Justin. Di mana Justin tuh? Portal, Justin Portal bukan Justin Bieber, Timberland bukan. Itu kayak emang gue kalau ngeliatin US tuh, wah gokil sih. Ini tongkrongannya hidup banget gitu, kayak lu mau nongkrong sama anak rap ada, anak apa ada. US paling lu suka kotanya apa? New York and California. New York and California. Iya. Kalau gue kayak kebetulan Las Vegas gitu. Widih, Las Vegas boring banget. Ngabisin money bro. Iya. Ngabisin duit yang nggak ada. Kalau Bani, Eropa ya? Eropa. Eropa. Sih. Karena pengen keliling-keliling aja gitu. Keliling-keliling Eropa belum ada waktunya juga kesempatannya belum nanti ada. lah habis IPA IPS ya kayak. Tapi negara yang paling lu pengen kunjungin di Eropa apa? Switzerland. Swiss. Ih unik nih. Serius gue juga ngomong, gue pengen banget datang tuh kalau nggak Turki, Swiss. Turki juga waktu itu gue cuman transit doang. Hah? Habis itu cabut lagi Pada saat itu kemana lu? ke Romania. Rumania. Ih unik sih. Kenapa lu ke Rumania waktu itu nggak syuting? Syuting rompis. syuting. Syuting rompis. Nah, di transit dulu di Turki. Oke. Syuting sebentar, jalan-jalan sebentar, 12 jam lah transit, balik lagi ke Rumania. Berarti ibaratnya belum puas lah. Jadi waktu belum itu. puas Di gitu. Turki belum puas ya? Belum puas. Seru. Yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ini ada, ini Asia nih. Korea atau Jepang? Jepang. Hirashaimase. Iya. Sushinya enak sekali. Ya, gue kalau ini gue paham nih restoran yang mereka maksud apa. Nah, yang gue cari kalau makanan masih ada yang jalan. Kalau lapar lo tinggal nyomot cuy. Iya, benar. Kenapa Jepang? Kalau Sita? Karena Jepang, gak tau sih aku nggak pernah kesana. Cuman aku ngeliat dari Instagram atau nggak TikTok kayak lebih fun aja, I don't know. Lebih fun ya? Iya. Kalau Bani? Gua kayak karena gua juga anak anime ya kan. Oh, anime, Tapi bukan wibu ya. Oke. Bukan ya? Gue suka manga-manganya gitu ya, bukan. Enggak ya? Terus juga negaranya juga kayaknya asik banget dan gue belum pernah kesampaian ke sana juga Jepang. Oke. Dan sama makanannya sih. Sama makanan? Makanannya cocok aja gitu buat gue. Oke. Kalau ya gue juga sebenarnya gue suka banget Jepang. Kalau gue Jepang karena mungkin gue suka musik ya. Jadi ada Fuji Rock Festival kan di sana. Oh, ha. Nah, waktu Rancid main di sana, gue sedih banget nggak datang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kok gue jadi ngomongin gue paling ada yang nanya kan? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa Sabar ya, sobat dong. Klik ya. Chris emang gitu. Selain pengen ditanya, ya nggak ditanya ya gue juga ngomong sendiri gitu. Horor atau drama? Horor. Drama. Hah? Aku horor. Kenapa lu suka horor? Seru. Lu nggak takut kalau mereka tiba-tiba ada di dalam hidup lu gitu datang gitu? Enggak. Enggak ya? Aku orangnya penakut banget. Maksudnya kalau ada cerita nyata horor tuh aku takut banget. Cuman seru aja ditonton. Horor. Berarti untuk tontonan horor. Kalau Bani, kenapa drama? Yang ngelihatnya apa ya? Ya even ceritanya memang kadang udah ada yang suka ketebak, gampang ketebak segala macam. Cuman buat gue sih itu bagian gue belajar juga sih. Oke. So guys, itu dia tadi pertanyaan yang udah gue lemparkan untuk Bani dan juga Sita Marino. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Luar biasa. Ini kalau misalkan nggak ada kata durasi mah nerus nih. Toto lusa aja. Lusa ya kan. Oke, anyway, Sita dan juga Bani, karena MNC Group saat ini sedang berulang tahun yang ke-32 tahun. Jadi gue pengen minta kalian berdua untuk ngucapin ulang tahun untuk MNC Group plus harapan dan doa kalian, dimulai dari Sita terlebih dahulu. Happy birthday buat MNC Group yang ke-32 tahun. Semoga kalian sukses terus. Semoga apapun yang kalian alami itu sukses. Oke, apapun yang jalan sukses ya. Tepuk tangan dong untuk Sita. Happy birthday. Happy birthday MNC Group. Buat Bani, dari Bani. Ya, buat MNC Group selamat ulang tahun yang ke-32 tahun. Semoga sukses, makin maju ke depannya dan makin memberikan dan membagikan hal-hal yang positif dan juga tayangan-tayangan yang menarik
yang mengedukasi seluruh rakyat Indonesia. Yes, itu dia. Dan sekali lagi kita pengen ngucapin terima kasih untuk Bani, terima kasih untuk Sita. Semoga semua proses syutingnya lancar, terus kedepannya juga semakin sukses, terus semakin memberikan dan menyebarkan energi positif untuk semua orang yang menjadi fans kalian. Amin. Itu dia ya. Terima kasih. Dan gue juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan dari awal, pertengahan sampai akhir acara di hari ini. Thank you banget. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Fun Hangout rangkaian Special HUT MNC Group yang ke-32, right? Dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan series IPA dan IPS yang tayang di GTV dan juga di aplikasi RCTI Plus. Itu dia ya. Dan jangan lupa saksikan terus pokoknya keseruan-keseruan yang disajikan oleh MNC Group. Akhir kata gue Chris Berbicara pamit undur diri. Jangan lupa di-follow di @ChrisBerbicara dan juga jangan lupa di-follow di @MNCFest 2021 dan @official Kelak-Klik. See you and keep spirit. Bye-bye. Thank you. Sorry kalau ada yang kurang-kurang.